Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani Rahab. Saya prodi PGSD 2D. NPM saya 20140004. Sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran IPS. Model-model pembelajaran IPS itu satu, pendidikan IPS di SD. IPS adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep yang keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. Mempelajaran geografi merupakan wawasan berkenan dengan peristiwa-peristiwa dengan wilayah-wilayah, sedangkan sejarah pengembangan model pembelajaran untuk mengatasi masalah pendidikan IPS di SD, yaitu satu, model inquiry. Makna pembelajaran inquiry. Model inquiry adalah salah satu model pembelajaran yang memfokuskan kepada pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir relatif, kritis, dan kreatif. Inquiry adalah salah satu model pembelajaran yang dipandang modern yang dapat dipergunakan pada berbagai jenjang pendidikan, mulai tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Pelaksanaan inquiry di dalam pembelajaran mengetahui sosial dirasionalisasi pada pandangan dasar bahwa dalam model pembelajaran tersebut siswa didorong untuk mencari dan mendapatkan informasi melalui kegiatan belajar mandiri. 2. Model pembelajaran VCT. Makna pembelajaran VCT yang adalah salah satu teknik pembelajaran yang dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai. Didahiri tahun 1979 sampai 115. Pendidikan mengungkapkan bahwa Value Classification Technique merupakan sebuah cara bagaimana menanamkan dan mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari peserta didik. Karena itu, pada proses VCT berfungsi untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai, membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya, baik yang positif maupun yang negatif, untuk kemudian dibina ke arah peningkatan atau pembetulannya. 3. Menanamkan suatu nilai. 3. Model bermain peta. Keterampilan menggunakan dan menafsirkan peta dan globe merupakan salah satu tujuan penting dalam mempelajari pengetahuan sosial. Keterampilan menginterpretasikan peta maupun globe perlu dilakukan peserta didik secara fungsional. 4. Pendekatan item, ilmu, teknologi, dan masyarakat. Kebermaknaan model pendekatan item atau ilmu, teknologi, dan masyarakat, atau juga disebut dengan STS, Science, Technology, Society, muncul menjadi sebuah pilihan jawaban atas kritik terhadap pengajaran ilmu pengetahuan sosial bersifat tradisional atau textbook, yakni berkisar masih pada pengajaran tentang fakta-fakta dan teori-teori tanpa menghubungkannya dengan dunia nyata yang integral. Item dikembangkan kemudian sebagai sebuah pendekatan guna mencapai tujuan yang pembelajaran yang berkaitan langsung dengan lingkungan nyata dan cara melibatkan peran aktif peserta didik dalam mencari informasi untuk memecahkan masalah. 5. Model role playing. Kebermaknaan menggunakan model role playing. Role playing adalah salah satu model pembelajaran yang perlu menjadi pengalaman belajar peserta didik, terutama dalam konteks pembelajaran pengetahuan sosial dan kewarganegaraan di dalamnya. Sebagai langkah teknis, role playing sendiri tidak jarang menjadi pelengkap kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dengan stressing model pendekatan lainnya, seperti inquiry, item, portfolio, dan lainnya. Secara kompetitif, makna menggunakan role play yang digunakan role strategy di antara lain untuk menghayati suatu hal kejadian sebenarnya dalam realitas kehidupan. 2. Akan memahami pada menjadi sebab dari sesuatu serta bagaimana akibatnya. 3. Untuk mempertajam indera dan perasaan siswa terhadap sesuatu.
Dan yang terakhir, model portofolio. Makna pembelajaran portofolio. Portofolio dalam pendidikan mulai digunakan sebagai salah satu jenis model penilaian atau asesmen yang berbasis produk, yakni penilaian didasarkan pada segala hasil yang dapat dibuat atau ditunjukkan peserta didik, kemudian dihimpun dalam sebuah map JPIT atau portofolio untuk dijadikan bahan pertimbangan guru dalam memberikan asesmen otentik terhadap kinerja peserta didik. Itulah dari model-model pembelajaran IPS. Sekian dari saya. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.